Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ratna Darminingsih, Rizda Aulia, dan Sauki Rahman. Di sini kami akan membahas hasil dari praktikum kami, yaitu praktikum 8, 9, dan 10. Praktikum 8 akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ratna Darminingsih. Praktikum 9 akan dijelaskan oleh Rizda Aulia, dan praktikum 10 akan dijelaskan oleh Sauki Rahman. Baik, yang pertama yaitu praktikum 8 akan saya jelaskan. Untuk praktikum 8 yaitu praktikum pembuatan diagram alir dan neraca massa di UKM Kripik Bayam. Untuk hasil dari praktikum 8 yaitu diagram alir dan neraca massa. Di sini yang pertama yaitu pemotongan. Dalam proses pemotongan terdapat limbah, yaitu limbah tangkai bayam sebanyak 0,5 kg, dan hasil pemotongannya yaitu 0,33 gram. Lalu lanjut proses yang kedua yaitu pencucian. Dari proses pencucian yaitu ada proses masuknya air yaitu sebanyak 3 kg, dan terdapat limbah yaitu limbah cair air buangan sebanyak 2,87 kg. Dari proses pencucian dapat dihasilkan 0,13 kg. Kemudian proses yang ketiga yaitu pengupasan bumbu. Proses pengupasan bumbu yaitu bahan awal sebanyak 0,255 kg, dan terdapat limbah kulit bawang sebanyak 0,005 kg. Kemudian dihasilkan yaitu 0,250 kg. Proses keempat yaitu penggilingan bumbu 0,471 kg. Kemudian pencampuran bahan dan bumbu yaitu bahan sendiri yaitu 1,611 kg ditambah dengan bumbu yaitu 0,471 kg, dan dihasilkan yaitu 2,82 kg. Proses selanjutnya yaitu penggorengan. Pada proses penggorengan minyak masuk yaitu 1,506 kg, dan yang menguap yaitu 0,402 kg. Kemudian lanjut ke proses penirisan. Pada proses penirisan yaitu terdapat minyak sebanyak 0,322 kg. Lalu kemudian dihasilkan minyak 0,782 kg, dan didapatlah hasil keripik bayamnya yaitu 1,300 kg. Proses selanjutnya yaitu pengemasan. Baik, pembahasannya. Pembahasan dari praktikum 8 yaitu diagram alir merupakan sebuah aliran proses produksi dalam suatu industri. Diagram alir digunakan untuk mendesain dan mendokumentasi proses atau program sederhana. Dalam kasus pengamatan di UMKM Kripik Bayam yang mengelola sayuran bayam menjadi keripik bayam, diperoleh bahwa
Walaupun tergolong ke dalam usaha kecil menengah, tetapi penerapan sistem diagram alir terbilang cukup kompleks. Mulai dari tahap awal hingga tahap pengolahan sudah tersusun secara rapi sehingga mempermudah pemetaan dalam proses produksi. Neraca massa digunakan untuk melihat jumlah aliran bahan yang masuk dan keluar dalam suatu proses berdasarkan hukum kekekalan massa, yaitu jumlah aliran masuk sama dengan jumlah aliran keluar. Dalam semua pengolahan, massa dan energi tidak berubah-ubah. Hukum konveksi energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Neraca bahan dan diagram keseimbangan massa merupakan unsur yang penting dalam suatu unit produksi karena dari sini kita dapat melihat bagaimana alur bahan yang digunakan, berapa kebutuhan bahan, hasil utama dan hasil sampingan dari bahan tersebut apa saja. Proses produksi hasil UMKM yang kelompok kami kunjungi yaitu proses pembuatan keripik bayam. Adapun proses pembuatan sebagai berikut, yaitu yang pertama pemotongan dilakukan guna memisahkan daun dan batang dari sayuran bayam. Kemudian yang kedua yaitu pencucian, di mana daun bayam dicuci agar kotoran yang menempel hilang. Lalu yang ketiga pengupasan bumbu. Pengupasan bumbu sangatlah penting karena tahap ini berguna untuk mempermudah proses penggilingan. Yang keempat yaitu penggilingan bumbu. Penggilingan bumbu merupakan tahap penghalusan bahan baku bumbu yang semula dalam bentuk besar menjadi bentuk yang lebih halus atau kecil-kecil guna mempermudah proses pencampuran. Yang kelima yaitu pencampuran bahan dan bumbu. Pencampuran bahan dan bumbu merupakan tahap di mana tahap tersebut adalah penentuan rasa atau hasil yang akan diperoleh. Yang keenam yaitu penggorengan. Penggorengan merupakan tahap untuk menurunkan kadar air agar cepat kering sehingga dapat membuat keripik bayam menjadi crispy. 7 yaitu penirisan. Penirisan merupakan tahap di mana saat keripik bayam selesai di tahap penggorengan lalu ditiriskan guna mengurangi kadar minyak yang ada pada keripik bayam. Yang terakhir yaitu 8 pengemasan. Pengemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan dari produk keripik bayam. Nah, faktor pengaruh yang terjadinya hilang massa yaitu suhu dan human error. Di mana dari suhu, bahan cair akan mudah sekali menguap ketika terkena suatu suhu tinggi. Yang kedua, human error ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan hilangnya massa di mana ketika proses pembuatan ada bahan yang tumpah atau bahan yang berceceran sehingga massa dari bahan tersebut berkurang. Saran dan kesimpulan dan saran. Baik, kesimpulan dari praktikum 8 yaitu berdasarkan dari hasil yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pengamatan di UMKM keripik bayam yang mengolah sayuran bayam menjadi keripik bayam diperoleh bahwa walaupun tergolong ke dalam usaha kecil menengah tetapi penerapan sistem diagram alir terbilang cukup kompleks mulai dari tahap awal hingga tahap pengolahan sudah tersusun secara rapi sehingga mempermudah pemetaan dalam produksi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hilangnya massa yaitu suhu dan human error, di mana dari suhu, bahan cair akan mudah sekali menguap ketika terkena suhu tinggi. Yang kedua, human error, ini merupakan salah satu faktor mengakibatkan hilangnya massa di mana ketika proses pembuatan bahan yang tumpah atau bahan yang berceceran.
sehingga massa dari bahan tersebut berkurang. Saran: berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka disarankan untuk pembuat dan pembaca laporan dapat memahami benar-benar tujuan dibuatnya laporan ini. Baik, untuk laporan 8 telah selesai saya jelaskan. Selanjutnya yaitu laporan 9, praktikum 9, yaitu yang akan dijelaskan oleh Lisda Aulia. Untuk Lisda Aulia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul praktikum 9 membuat rancangan produksi bersih di UMKM Keripik Bayam. Oke, langsung saja kita ke hasil. Yang pertama yaitu terdapat tabel 1 desain alternatif produksi bersih. Terdapat identifikasi masalah dan desain alternatif produksi bersih, serta prinsip pendekatan 5R, yaitu rating, reduce, reuse, recycle, dan recovery. Bahan baku. Identifikasi masalah. Terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu tidak melakukan penyortiran bahan baku sebelum diproduksi. Desain alternatif produksi bersih yaitu penyortiran bahan baku terlebih dahulu agar mengurangi kotoran. Yang kedua yaitu kualitas bahan baku jelek. Desain alternatif produksi bersihnya yaitu menggunakan bahan baku berkualitas baik. Pengenalan produksi mempunyai 1 poin yaitu pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan tidak rutin terhadap mesin maupun peralatan produksi. Desain alternatif produksi bersih yaitu dengan penjadwalan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan mesin maupun peralatan secara berkala. Identifikasi masalah proses produksi. Mempunyai 6 poin. Yang pertama yaitu kekurangan bahan baku. Desain alternatifnya yaitu dengan pemesanan bahan baku secara rutin sesuai kapasitas produksi. Poin yang kedua yaitu kecacatan produksi sering terjadi. Desain alternatifnya yaitu peletakan dengan hati-hati karena produk mudah rusak. Poin yang ketiga yaitu minyak yang digunakan sesuai kapasitas produksi. Desain alternatifnya yaitu dengan gunakan penirisan minyak agar sisa minyak tidak terbuang sia-sia dan masih bisa digunakan kembali. Poin yang keempat yaitu menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Desain alternatifnya yaitu dengan limbah cair dimanfaatkan sebagai pupuk cair, limbah padat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk kompos. Poin yang kelima yaitu penambahan bahan menggunakan perkiraan. Desain alternatifnya yaitu mengurangi kapasitas yang digunakan agar mengurangi pemborosan. Poin yang keenam yaitu proses pemasakan terlalu lama. Penggunaan desain alternatifnya yaitu dengan menggunakan waktu sebagai patokan. Identifikasi masalah fasilitas pabrik. Terdapat 1 poin yaitu tempat proses produksi sempit. Desain alternatifnya yaitu diperbesar tempat produksi agar mempermudah proses produksi. Identifikasi masalah suasana kerja.
poin pertama yaitu ruangan produksi agak sedikit berasap. Desain alternatifnya yaitu untuk meminimalisir asap, yaitu dengan membuat lapisan penahan panas untuk penghematan energi dan mengurangi panas yang terbuang ke lingkungan, serta penambahan distilator untuk memanfaatkan uap dalam mesin limbah gas menjadi limbah cair. Identifikasi masalah higien dan sanitasi. Mempunyai satu poin yaitu pekerja masih ada yang belum menggunakan APD lengkap. Desain alternatifnya yaitu dengan menyediakan APD lengkap dan mengawasi penggunaan APD. Identifikasi masalah pengelolaan limbah. Mempunyai satu poin yaitu limbah yang dihasilkan ada yang sudah tidak layak untuk menjadi pakan ternak. Desain alternatifnya yaitu dengan sebaiknya limbah disortasi dahulu sebelum digunakan sebagai pakan ternak. Setelah itu saya akan membahas mengenai hasil. Identifikasi masalah desain alternatif produksi bersih. Faktor-faktor yang mengakibatkan limbah diklasifikasikan menjadi faktor manusia, material, metode, dan lingkungan. Penyebab yang disebabkan oleh faktor manusia yaitu lupa menutup air keran dan penambahan bahan yang tidak teliti. Mengendalikan penggunaan air dengan menggunakan keran dapat mengurangi volume limbah cair yang dihasilkan. Faktor material yang kualitas bahan baku, daun bayam yang tidak bersih dan tidak sesuai dengan kriteria reproduksi akan mengakibatkan proses sortasi dan proses pencucian lebih banyak menggunakan air dan lebih lama menggunakan waktu. Penyebab dari faktor metode diketahui adalah waktu pencucian dan pemasakan yang tidak tepat, terlalu lama maupun terlalu sebentar. Waktu pencucian terlalu lama akan mengakibatkan pemborosan air yang digunakan dan menjadikan jumlah limbah cair yang dihasilkan lebih banyak. Proses pemasakan terlalu lama akan mengakibatkan keripik bayam yang diproduksi akan gosong atau overcook dan tidak ada asap pembakaran dalam ruangan. Penyebab terakhir yaitu penyebab dari faktor lingkungan, yaitu limbah cair, padat maupun gas yang dibuang tanpa ada pengolahan yang optimal dan bahan baku berceceran di area kerja. Kurang optimalnya pengolahan limbah padat, cair, dan gas dan menimbulkan aroma yang tidak enak. Bahan baku atau pendukung yang berceceran tidak bisa dimanfaatkan lagi dan termasuk menjadi limbah hasil dari proses produksi termasuk bahan pangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sauki Rahman, Praktikum 10. Ya, baik. Di sini saya ingin menjelaskan praktikum 10 acara 12 yaitu analisis kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi. Langsung saja di sini saya ingin menjelaskan hasil dan pembahasan. Berdasarkan penyampaian hasil rancangan kepada pelaku UMKM keripik bayam, didapat hasil adalah sebagai berikut. Tabel 1.1 uji kelayakan teknis. Rancangan 1. Penyortiran baku terlebih dahulu agar mengurangi kotoran. Rancangan 2. Menggunakan bahan baku berkualitas baik. Rancangan 3.
penjadwalan pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan mesin maupun peralatan secara berkala. Rancangan 4, pemesanan bahan baku secara rutin sesuai kapasitas produksi. Rancangan 5, letakkan dengan hati-hati karena produk mudah rusak. Rancangan 6, gunakan penirisan minyak agar sisa minyak tidak terbuang sia-sia dan masih bisa digunakan kembali. Rancangan 7, limbah cair dimanfaatkan sebagai pupuk, limbah padat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk. Rancangan 8, mengurangi kapasitas yang digunakan agar mengurangi pemborosan. Rancangan 9, penggunaan waktu sebagai patokan. Rancangan 10, diperbesar tempat produksi agar mempermudah proses produksi. Rancangan 11, untuk meminimalisir asap, yaitu dengan membuat lapisan penahan panas untuk penghematan energi dan mengurangi panas yang terbuang ke lingkungan, serta penambahan sisi distilator untuk memanfaatkan uap dalam mesin limbah gas menjadi limbah cair. Rancangan 12, menyediakan APD lengkap dan mengawasi penggunaan APD. Rancangan 13, sebaiknya limbah disortasi dahulu sebelum digunakan sebagai pakan ternak. Ya, mohon maaf tadi ada terkendala teknis sedikit. Jadi langsung saja ingin menyambung kembali keterangan. 1, sangat sulit dilaksanakan secara teknis. 2, sulit dilaksanakan secara teknis. 3, mudah dilaksanakan secara teknis. Dan 4, sangat mudah dilaksanakan. Perhitungan kelayakan ekonomi rancangan produksi bersih. 1, membuat pupuk cair dari limbah batang bayam. Total limbah yang diolah yaitu 0,5 kg. Investasi gula merah sama dengan 1/2 ons dikali harga 2.000 dikurang 2.000. Toples sama dengan 1 botol dikali harga 25.000 sama dengan 25.000 rupiah. Total investasi yaitu 27.000 rupiah. Penjualan pupuk cair per 3 bulan
5 botol dikali harga Rp25.000 dikali 4 bulan sedangkan Rp500.000. Jadi kami memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000. Ya, adapun pembahasan pada praktikum ini kami memberikan opsi rancangan produksi bersih serta kami juga membuat pemeringkatan secara teknis dengan wawancara terhadap pemilik UMKM keripik bayam dan melakukan perhitungan terhadap kelayakan ekonomi pada produksi bersih UMKM pembuatan keripik bayam. Berdasarkan pada analisis di atas menunjukkan total nilai ekonomi untuk alternatif produksi bersih yang ditawarkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000 dalam setiap 4 bulan dengan total investasi sebesar Rp27.000. Analisis kelayakan penerapan produksi bersih atau ekofisiensi meliputi kelayakan teknis dan ekonomi. Kelayakan teknis berhubungan dengan penerapan teknologi dalam proses produksi, sedangkan kelayakan ekonomi dilakukan untuk menghitung investasi, waktu pengembalian modal, dan besarnya penghematan dari penerapan produksi bersih. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.